kita termasuk beliau juga, karena beliau lahir dari di lingkungan pesantren, putra seorang pendiri Nahdlatul Ulama, ya. Kemudian lingkungan yang mana ini kan selalu abahnya selalu menjadi rujukan baik bidang keagamaan maupun sosial politik, ya. Tiap hari akan selalu disuguhkan dengan pemandangan pemandangan tentang keilmuan dan juga tentang wawasan, baik itu wawasan keagamaan maupun wawasan sosial politik. Ini akan membentuk karakter beliau. Di sana memang juga secara personal beliau memang punya kecerdasan di atas rata-rata. Ini yang kemudian harus kita juga pahami kalau melihat kiprah beliau. Nah, kemudian terkait dengan NU, ya, terkait dengan ada yang menarik. Jadi beliau ini kan meskipun putra dari Mbah Hasyim Asy'ari, tapi beliau ini tidak langsung kemudian masuk di NU, ya. Ditawarikan beliau pasca dari Siwalan Panji, pasca dari Lirboyo, kemudian beliau kan ke Timur Tengah, ya. Beliau ke Timur Tengah, ke Haromain. Nah, pulang beliau dari Haromain ini, dari Arab ini, kemudian beliau kan ditawari masuk di berbagai organisasi, ya, politik maupun organisasi keagamaan, tapi beliau belum memilih karena beliau masih termasuk tipikal beliau ini kan orang yang sangat kritis, sehingga ketika masuk dalam sebuah organisasi beliau dengan melalui pertimbangan yang rasional sesuai dengan kebutuhan saat itu dan sesuai dengan idealisme beliau yang menarik. Nah, yang saya baca dari beberapa buku itu, beliau ketika ditawari di NU tidak langsung menerima. Menariknya beliau menunggu sampai 4 tahun. Yang menarik. Masya Allah, padahal NU dirinya ayahnya sendiri. Ini yang menjadi ini salah satu uniknya beliau. Jadi memang beliau ini seorang yang idealis. Beliau memang melakukan satu hal begitu rasional dengan pertimbangan dan argumen yang kuat. Nah, beliau beberapa hal yang alasan beliau, salah satunya adalah begini, beliau melihat fenomena pergerakan dari organisasi keagamaan ini mana yang kemudian dianggap memang paling produktif, ya, paling bermanfaat untuk umat, untuk agama, untuk bangsa ini. Karena era itu kan era pra kemerdekaan, ya, masih membutuhkan perjuangan dari semua elemen, ya. Banyak organisasi pada waktu itu saat itu sudah ada, ya, misalnya ada SI, ya, dan yang lain, saya kira. Lain-lain lah pokoknya. Nah, tapi yang menarik beliau ini salah satunya adalah ketika melihat NU ini termasuk dianggap organisasi yang tidak progresif, atau tidak, bahasanya yang saya baca itu tidak radikal, tidak kurang progresif. Nah, gitu. Okay. Nah, namun kemudian beliau melihat organisasi-organisasi yang lain. Nah, dibandingkan, misalnya NU dibandingkan dengan organisasi keagamaan yang lain, melihat, ternyata meskipun NU tidak dianggap radikal dalam konteks itu, gerakannya cepat, gerakannya tidak lamban, karena NU dianggap pada waktu itu organisasi yang lamban, dan begitu. Namun yang menarik, beliau kemudian memilih NU kan salah satunya adalah ketika melihat fenomena beberapa organisasi, meskipun NU ini lamban, tapi ketika NU berdiri baru beberapa tahun sudah hampir 60% seluruh Nusantara ini ada cabang Nahdlatul Ulama. Ada satu organisasi yang dianggap progresif, ya, dianggap modern, progresif, tapi baru berkutat sekarsitenan. Ini yang saya baca salah satunya. Kemudian beliau ternyata istilah progresif radikal itu tidak menjamin sebuah organisasi itu kemanfaatannya jelas. Yang dibutuhkan adalah tidak progresif atau radikal atau apapun, tapi yang terpenting kemanfaatannya, sebatas mana gerakannya. Ini salah satunya yang itu dipilih beliau. Kemudian juga menarik alasan kenapa beliau memilih NU, belum memilih NU pada waktu itu, karena melihat NU itu diidentikan dengan organisasi yang di situ tidak ada akademisinya. Ya, diisi oleh kiai-kiai kampung kan begitu. Dan beliau kemudian menyampaikan begini dalam buku yang ditulis oleh Abu Bakar Aceh itu, Sejarah Kehidupan Kiai Wahid Hasyim. Beliau mengatakan begini. Kalau mencari akademisi NU itu ibarat mencari penjual es jam 1 malam dini hari. Kenapa bisa begitu, ya? Karena memang tidak ada pada waktu itu akademisi dari NU itu. Nah, namun ternyata melihat fenomena, melihat realitasnya, bahwasanya organisasi yang ada pada waktu itu yang katanya banyak akademisinya, ya, tapi ternyata gerakannya
kalah dari gerakan Nahdlatul Ulama ya, yang pada waktu itu diisi hanya oleh kiai-kiai tradisional bahasanya lah, yang kiai kluthuk, kiai desa, pada pesantren yang dianggap itu tidak punya wawasan akademik yang luas, tapi ternyata begitu banyak mendobrak, ya mendobrak, dan kemudian realitasnya yang bisa menjadi sebuah partai politik yang besar pada waktu itu ya. Kemudian gerakannya banyak diterima oleh masyarakat luas mayoritas di Nusantara ini, sehingga apa? Ternyata meskipun ya dalam tanda kutip sebuah organisasi isinya seorang akademisi tidak menjamin kemanfaatannya itu lebih besar daripada organisasi yang diisi hanya oleh seorang kiai modern Nahdlatul Ulama. Ya, dari beberapa alasan itu kemudian beliau memilih masuk kepada Nahdlatul Ulama, dan pada waktu itu beliau masuk di ranting Cukir Jombang, kemudian ke Kabupaten Jombang, sampai kemudian beliau ke Jakarta membantu abahnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, baik di NU maupun juga nanti di MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, atau yang kemudian selanjutnya ketika era Jepang diganti dengan nama Masumi itu. Jadi aliansi organisasi keagamaan yang ada di Indonesia. Nah, ketuanya Ki Hasyim Asy'ari, tapi kemudian dilimpahkan kepada Ki Waqid Hasyim menjadi Bapak NU, menjadi ketua MIAI dan juga ketua Masumi pada waktu itu, menjadi ketua Sumubu juga KUA di era Belanda. Ini yang menarik. Jadi kontribusi beliau terkait NU ya, proses masuknya beliau ke NU, kemudian bagaimana perjalanan beliau ke NU, begitulah yang kemudian begitu berliku sehingga beliau tidak menyangka kalau memang NU itu adalah satu-satunya bahkan pada saat itu mudah diterima oleh masyarakat seluruh Indonesia. Meskipun kayak tadi, meskipun itu identik dengan kiai padahal kiai yang kamu ampun bukan di kota-kota, padahal karena itu ya kalau kita lihat beliau itu yang ada di kampung-kampung, di pesantren itu dari segi pakaiannya aja sudah biasa, santun gitu, tapi kebermanfaatannya jelas. Masya Allah, betul. Ini yang dilihat oleh kadang ngomong pun saat ngomong itu mandi minta rujukan ke masyarakat ya. Masya Allah. Dan itu sampai sekarang juga loh banyak. Masya Allah. Nah, kalau boleh tahu juga nih, tadi kan sudah kontribusinya di NU. Kalau beliau ini, Kiai Waqid Hasyim ini, kontribusi utama Kiai Waqid Hasyim dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini apa nih salah satunya? Nah, beliau menarik juga ya. Jadi setelah beliau ke NU, kemudian beliau di organisasi yang lintas kelompok ya. Di situ ada Muhammadiyah, di situ ada Persis, di situ ada Al-Irsad dan yang lain ya. Kemudian di aliansi MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia yang di era Belanda, kemudian nanti di era Jepang kan dilarang, kemudian dibubarkan, kemudian mendirikan lagi yang dengan nama Masumi. Nah, di Masumi ini beliau menjadi ketua. Nah, kiprah beliau ini lebih banyak ke politik pada waktu itu ya. Ini politik Islam. Ini perjuangan. Jadi yang saya baca bahwa pemetaan beliau. Jadi pemetaan beliau di Indonesia pada waktu itu ada dua kelompok. Pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Kalau perang kemerdekaan itu isinya adalah Islam dan nasionalis. Nah, pemetaan kelompok yang punya kekuatan sosial politik itu ada Islam dan nasionalis. Nah, kemudian ketika pasca kemerdekaan ada Islam, ada nasionalis, ada sosialis. Nah, ini sehingga apa kiprah beliau ketika pra kemerdekaan, bagaimana Indonesia ini merdeka ya. Kemudian beliau berkiprah di bukan, maksudnya di kepemudaan ya, di kepemudaan. Kemudian ini Sabilillah ini, Laskar Sabilillah, termasuk juga dia pada waktu itu ikut menginisiasi berdirinya para pemuda-pemuda Muslim yang ini adalah embrio dari pasukan-pasukan Islam yang berjuang untuk menuntut kemerdekaan. Baik. Embrio untuk menuju pasukan Islam menuju kemerdekaan. Ya, kita jeda dulu. Kita akan lanjutkan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Hujah Asfaja. Selamat sore juga untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di acara kita pada sore hari ini. Anda juga yang terhubung di Instagram kita ataupun di
Iya, berbagai macam media sosial kita. Selamat sore dan selamat mengikuti Hujah Soja edisi kita tentang Kiai Haji Wahid Hasyim, penggerak nasionalisme. Ya, tadi kita pengen dengar juga yang masih terpotong beda dari pariwara tadi nih, tentang kontribusi dari Kiai Wahid Hasyim untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di situ juga bukan hanya kemerdekaan Indonesia, tapi kontribusi beliau juga beliau juga berkontribusi di berbagai macam linier yang ada di Indonesia, termasuk pendidikan dan lain sebagainya begitu. Mungkin bisa dijelaskan lagi ya tentang ini. Oke, yang beliau katakan adalah ya selain beliau ini memang ahli dalam bidang keagamaan, ya, karena beliau ini kan tidak canggung ketika tampil di berbagai forum berhadapan dengan kiai besar, kiai alim. Beliau kelihatan bahwa beliau menguasai materi keilmuan tentang keagamaan. Nah, kemudian yang kedua tentang beliau tentang kiprah di dunia pendidikan. Nah, ini yang menarik juga. Jadi kita tahu dulu di Teburing ini kan sama dengan pesantren-pesantren yang lain pada waktu itu yang salaf, tidak ada muatan-muatan kurikulum umum lah, maksudnya di luar keagamaan. Tapi ketika beliau sepulang dari dari Mekah itu kemudian beliau mencoba merombak itu. Jadi merombak kurikulum, jadi 30% ini mata pelajaran non agama ya, kayak IPA, matematika dan yang lain, ada bahasa Inggris, ada bahasa, umum lah mudahnya. Dan kemudian yang 30% itu agama, yang 70% itu malah yang umum, yang menarik, sehingga banyak pada waktu itu yang menentang. Bahkan yang saya baca beberapa santri ditarik oleh orang tuanya. Banyak yang ini adalah sebuah gebrakan beliau di dunia pendidikan. Dia mendirikan madrasah nizamiyah pada waktu itu, ya, namanya madrasah nizamiyah lah. Nizamiyah itu yang memasukkan kurikulum pelajaran non agama. Yang ini kan tidak lazim pada waktu itu. Nah, itu satu. Itu di konteks Tebuireng ya, pesantren ya. Ini sebagai yang mendobrak pertama kali beliau dalam pendidikan pesantren tradisional khususnya. Nah, dalam konteks nasional, setelah beliau ini menjabat sebagai Menteri Agama, kita tahu juga beliau yang memasukkan jadi muatan-muatan keagamaan dalam pendidikan nasional. Yang dulu itu hanya muatan pelajaran-pelajaran non agama ya, sekuler mudahnya. Di era Belanda ya kurikulum yang diadopsi dari Belanda, tapi kemudian beliau bisa memasukkan muatan-muatan kurikulum pelajaran keagamaan di pendidikan nasional. Nah, kemudian dalam konteks keagamaan beliau mendirikan Departemen Agama. Baik. Kemudian beliau mendirikan perguruan tinggi agama Islam yang kemudian ini embrionya UIN. Berarti sudah sangat sejauh itu ya, beliau pemikirannya jauh melampaui zaman. Kalau dari Mbah Hasyim pada saat itu ada penentangan potensial. Kalau dari awalnya yang saya baca dari sejarah itu beliau juga dimasuk yang belum diiyakan oleh Hadratus Hasyim Asy'ari, tapi kemudian setelah itu beliau mengiyakan lah, melihat hasil daripada dinamika pasca ditambah dengan muatan-muatan pelajaran umum ini. Nah, ini kemudian menjadi tauladan contoh di berbagai pesantren lain, karena memang ya dibutuhkan ya, meskipun tidak harus semuanya begitu, tapi memang dibutuhkan model pesantren yang ada mata pelajaran non agama atau umum. Baik. Tadi juga disinggung sama Jangan juga, kalau pada saat beliau menjabat itu juga menelurkan menentaskan begitu ya. Ada Departemen Agama dan lain sebagainya. Apakah itu juga beliau yang mengawali hal semacam itu semua? Ya, termasuk beliau yang mengawali itu ya. Jadi ketika era kabinet Hatta, kemudian kabinet Syahrir, kemudian yang ketiga kabinet Sukiman, baru kemudian setelah itu beliau tidak menjabat lagi. Ini dobrakan beliau. Kan luar biasa di era pada waktu itu ya, awal-awal kemerdekaan, era terkekang begitu. Awal Indonesia ini menjadi sebuah negara yang berdaulat. Gebrakan beliau pada waktu itu kan pendidikan itu sangat tertinggal jauh, tapi beliau itu sudah bisa membaca ya, termasuk ya
cara pandang yang futuristik ya, masa depan bisa beliau membaca bagaimana kebutuhan masa depan. Beliau bisa memunculkan ya embrio menanamkan pondasi tentang pendidikan khususnya di Indonesia, khususnya di Nahdlatul Ulama. Ini dalam konteks pendidikan. Yang menarik kemudian dalam konteks politik kebangsaan. Jadi di era itu karena Indonesia belum merdeka, bagaimana memperjuangkan Indonesia merdeka, beliau kiprah mulai dari NU masuk ke MIAI di era Belanda, kemudian ketika Jepang datang beliau kemudian juga menjadi ketua di Masumi. Nah ini ini kiprah beliau ya, sepak terjang beliau bagaimana ikut andil selain memperjuangkan kemerdekaan juga ketika Indonesia mau memproklamirkan kemerdekaan, beliau termasuk yang ikut merancang bagaimana sih desain Indonesia ini, negara apa sih? Apakah negara agama atau negara sekuler atau atau kerajaan atau yang lain. Tapi beliau pada waktu itu awal tadi saya katakan menurut kacamata beliau, jadi pertarungan di kepentingan politik pada waktu itu bentuk negara apa ya, sebelum menjelang ya di BPUPKI maupun PPKI, beliau kan termasuk bagian dari tim 9 yang ikut merancang dasar negara Indonesia, kemudian sampai memunculkan Pancasila, termasuk beliau yang ikut merumuskan itu. Beliau masih muda, belum ya, sekitar 30-an tahun lebih lah, sedikit lah, karena beliau ini meninggal 1953 ya. Beliau lahir pada 1 Juni 1914. Beliau meninggal dalam umur 39 tahun. Ya, pemikiran beliau begitu brilian, begitu futuristik. Dalam konteks politik, ketika beliau di BPUPKI ini sedang 2 kali, yakni Mei Juni dengan Juli sampai Agustus tanggal 17 sebelum 17. 2 kali ini kan pertarungan berdiskusi, perdebatan apa sih dasar negara Indonesia yang paling pas. Nah, ada kelompok nasionalis, ada kelompok Islam. Nah, pada waktu itu Kiai Wakil Hasim termasuk kelompok yang Islam, ingin juga Islam menjadi dasar negara. Yang menarik, perdebatan dengan kelompok sekuler ya itu begitu luar biasa. Nah, akhirnya ketika tanggal 17 Agustus ini kan Pancasila kemudian dengan istilahkan dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini yang kemudian Pancasila pasal 1 ditambah kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu. 7 kata dalam Pancasila, dalam Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, 7 kata ini kan ketika proklamasi kemerdekaan kan masih, tapi ketika tanggal 17 baru kemudian ini dihilangkan. Karena apa? Mempertimbangkan kelompok-kelompok non Muslim dan kelompok-kelompok sekuler, khususnya dari wilayah timur ini kan tidak sepakat. Kalau nanti ini dipaksakan, maka akan terjadi perpecahan. Nah, ini yang kemudian Bung Karno, Bung Hatta dan yang lain kemudian mendiskusikan ini dengan Kiai Wakil Hasim, termasuk Kiai Wakil Hasim yang mengiyakan meskipun awalnya beliau kencang ya, Piagam Jakarta pasal 1 kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu menjadi bagian dari dasar negara, yakni Pancasila. Tapi kemudian dengan mempertimbangkan keutuhan bangsa ini ya, karena beliau memandang bahwasanya saat itu yang dibutuhkan adalah persatuan dan kesatuan bangsa, jangan sampai pecah belah dulu. Nah, keluasan keilmuan beliau ya bidang agama, tentang pemikiran keaswajaan beliau, politik keaswajaan beliau kemudian mengambil sebuah istihad bahwasanya menghilangkan itu tidak masalah. Sehingga apa yang kita kenal sampai saat ini ya Pancasila yang 5 sila itu tanpa 7 kata di sila pertama. Ini salah satu juga atas persetujuan Kiai Wakil Hasim. Sehingga apa? Beliau ini meskipun awalnya kencang Islam menjadi dasar negara, tapi melihat realitas politik dan sosial dan politik yang begitu dinamis pada waktu itu, yang kemudian berpotensi perpecahnya bangsa Indonesia yang baru merdeka, beliau kemudian merelakan kata 7 kata itu dihapus dari Piagam Jakarta.
Nah ini menjadi salah satu apa? Ijtihad politik yang luar biasa kan apa? Yang dikedepankan adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang penting bangsa ini lahir dulu, hidup, kemudian bagaimana nanti secara pelan-pelan bagaimana, yang penting nilai-nilai Islam itu bisa dijalankan. Ada satu statement beliau yang menarik. Yang menjadi pertanyaan, kata beliau, yang menjadi pertanyaan itu bukan di mana posisi Islam, ya, bukan di mana posisi Islam di negara Indonesia ini, tapi yang menjadi pertanyaan bagaimana caranya. Nah, ini bagaimana caranya Islam itu berada dalam negara Indonesia ini, bagaimana caranya. Tidak bagaimana posisinya nanti di mana, di luar, di dalam kan bisa, tapi bagaimana caranya supaya Islam tetap berada di dalam negara Indonesia. Sehingga apa? Meskipun 7 kata itu tadinya kenceng inisiatif beliau, tapi kemudian untuk persatuan bangsa ini dihilangkan. Yang penting nanti nilai-nilai keislaman, umat Islam itu bisa mewarnai dalam konteks negara Indonesia. Itu yang begitu luar biasa cemerlangnya pemikiran beliau. Saya tidak bisa membayangkan betapa luar biasanya. Semoga yang lagi mantau dalam keadaan sehat walafiat dimanapun ya, baik di online, baik di rumah, baik di jalan, barangkali sambil nonton kita ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda ya. Kita membahas tentang biografi atau mengenal lebih jauh tentang beliau Kiai Haji Wahid Hasyim, secara biografi juga pemikiran beliau. Nah, Kiai, bagaimana cara Kiai Wahid Hasyim ini menyatukan antara ajaran Islam dengan semangat nasionalisme? Kan di situ juga ada sedikit perbedaan karena ada juga hujah aswaja. Apakah itu sama juga dengan yang ada di kandungan dari nasionalismenya itu, bagaimana ya? Oke, jadi saya kira pemikiran beliau ini kan tidak lepas dari konsep berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena beliau kan lahir dari lingkungan pesantren Nahdlatul Ulama. Nah, kita tahu Nahdlatul Ulama ini kan dasar pemikirannya adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, politik Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jelas. Nah, dalam konteks keagamaan, hubungan agama dan negara, dalam prakteknya kan beliau ini kan kayak tadi, ketika beliau dalam diskusi di BPUPKI yang pertama dan kedua, kenceng Islam menjadi dasar negara. Tapi ketika realitas politik mengarahkan bahwasanya harus ada kompromi, beliau juga rela berkompromi. Maksudnya apa? Beliau ini tidak saklek, tidak egois ya dalam cara pandang agama. Memikirkan diri sendiri atau kelompoknya tidak. Ya, sehingga apa? Ini kan tidak kemudian ini kan sembrono tidak, tapi atas istihad yang itu didasarkan atas manhaj cara berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang penting. Karena begini, ini punya korelasi hubungan dengan misalnya begini, ketika dalam Ihya Ulumuddin itu Imam Al-Ghazali beliau sebagai rujukan pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, beliau mengatakan begini, al-mulku wad-dinu taw'amani. Jadi kekuasaan atau kenegaraan, kepemimpinan dan agama itu ya ibarat saudara kembar, kan begitu, kembar. Jadi 2 sisi mata uang ini kan tidak bisa lepas ya. Ini berbeda, tapi dia selalu satu paket, gandeng, saling membutuhkan. Nah, ad-dinu aslun, agama adalah pondasi atau dasar. Nah, wasultanu harisun, dan penguasa atau sultan, presiden ya, atau khalifah itu sebagai penjaga. Nah, famala aslalahu famatumun, sesuatu yang tidak punya pondasi maka dia akan hilang, akan roboh. Sehingga ketika negara tanpa agama akan roboh, kan begitu. Betul. Kemudian ini famala harisalahu fadaiun, sesuatu yang tidak memiliki penjaga maka dia akan sia-sia. Maka ketika agama tidak ada kekuasaan, tidak ada organisasi, tidak ada kekuasaan, tidak ada negara, maka akan disia-siakan. Ini hasil istihad istihadnya Imam Al-Ghazali, yang ini kemudian menginspirasi pemikiran-pemikiran ulama Nahdlatul Ulama dalam berpolitik kebangsaan. Di antaranya adalah bahwa kita Nah, maksudnya apa? Antara agama dan negara ini tidak bisa dipisahkan. Dalam konteks konteks negara Indonesia, realitas negara dalam Indonesia itu adalah plural, majmuk.
Sehingga beliau menyadari Indonesia tidak bisa dipaksakan, harus negara Islam. Bahkan beliau yang saya baca ketika berdialog dengan Gus Dur ya putranya, yang ini panjangnya saya lupa, tapi intinya beliau ini mengapresiasi perbedaan. Perbedaan itu adalah suatu yang asik, suatu yang menyenangkan. Beda itu sebuah keniscayaan. Berbeda dalam konteks apapun, dalam konteks Indonesia, etnis, agama, budaya, sosial, ini kan berbeda. Ini harus disatukan dengan apa? Dengan dasar negara. Nah, umat Islam bagaimana? Beliau sebagai perwakilan kelompok Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang mayoritas pada waktu diminta kerja keras lah. Bagaimana merumuskan akhirnya menjadi Pancasila ini. Tapi dasar itu secara eksplisit tidak ada kata-kata Islam, tidak ada kata-kata syariat, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sampai sila kelima. Ini adalah wujud dari kontribusi besar beliau juga dari tim 9 ya, ada Bung Karno, Bung Hatta, Maramis, ada Wanda Amisino, ada Kahar Muzakir dari Muhammadiyah dan yang lain. 9 tim ini ketika menggodok dasar negara menjadi Pancasila, termasuk beliau. Ini luar biasa. Sehingga apa? Beliau sampai berijtihad seperti itu tidak lepas dari konstruk berpikir Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak hitam putih, tidak harus negara Islam, tidak harus negara khilafah, tapi negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai syariat Islam bisa dijalankan, ya, tidak dilarang beribadah, tidak dilarang untuk menjalankan budaya-budaya Islami. Why not? Kemudian hasil dari istilah salah satunya kontribusi Kiai Abdul Wahid Hasyim ketika beliau ini berkiprah dalam politik merancang dasar negara Indonesia. Masya Allah. Nah ini terus kita itu bagaimana cara kita sebagai generasi muda nih dapat melanjutkan perjuangan. Nah bisa juga seperti beliau. Nah begitu, ini yang menarik. Jadi karena saya termasuk kan dulu skripsi saya kebetulan kan Nasir Wahid Hasyim dalam perspektif fikih siasa. Masih ingat bagaimana kemudian mencari teori-teori yang kemudian bisa selaras dengan bagaimana korelasi antara pemikiran syariat dengan pemikiran Kiai Wahid Hasyim dalam konteks politik kebangsaan. Nah, saya kira sama. Jadi dalam konteks sekarang, meskipun kita pemuda saat ini kan senang-senang saja, jadi kita tidak merasakan susahnya bagaimana berperang memerdekakan Indonesia, bagaimana merumuskan Indonesia ini harus bentuknya kayak apa, sehingga kata kita itu merasa tidak, bahwasanya kita itu tidak hidup dalam kondisi itu hasil jeripayah para pendahulu kita, ya. Kemudian diisi dengan tawuran, diisi dengan santai-santai, diisi dengan merusak iklim damai masyarakat, ya, antar kelompok saling berkelahi, antar pemuda saling berkelahi. Ini salah satu bentuk karena mereka tidak tahu. Makanya kita harus bareng-bareng menyadarkan bahwasanya Indonesia ini didirikan dengan berdarah-darah, didirikan oleh para orang-orang besar yang punya pikiran yang begitu panjang, futuristik. Bagaimana Indonesia ini menjadi negara yang berdaulat, negara yang Islami, negara yang selalu utuh sampai kapanpun. Nah ini minimal apa? Generasi muda sekarang wajib membaca sejarah, biografi, pemikiran-pemikiran para founding father kita, para pendahulu kita, sehingga supaya kita ini bisa selalu melestarikan. Karena nanti tidak, bahayanya apa? Nanti nilai-nilai yang bisa merekatkan elemen bangsa ini kemudian akan menentukan apa? Generasi muda tidak tahu harus bagaimana. Nanti diisi suatu hal yang kontraproduktif terhadap persatuan dan kebangsaan bangsa. Akhirnya apa? Nanti bisa negara ini digadekan kepada negara-negara besar yang lain. Karena apa? Untuk menjaga sumber daya alam. Ini kita butuh apa? Butuh sebuah idealisme. Tidak bisa kemudian diisi oleh politisi-politisi yang tidak punya idealisme, tidak punya semangat nasionalisme, tidak punya semangat kebangsaan. Ya tinggal menunggu kehancuran Indonesia ini. Nah itulah dulu kenapa saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh Bung Karno ya.
jika kau beri aku jika kau beri orang-orang tua maka akan aku angkat gunung Semeru. Tapi jika kau berikan aku pemuda maka aku akan goncang dunia. Karena pemuda itu merupakan garda terdepan, perubahan dan juga garda terdepan untuk apa? Untuk selalu mengawal bangsa ini. Kalau tidak ada pemuda ya kemudian akan stagnan kehidupan bangsa ini. Tapi bagaimana yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya pemuda itu kemudian bisa ya mempertahankan nilai-nilai yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Ya harus di pesantren secara serius, sekolah, kemudian kuliah, ya. Kemudian juga tidak hanya pendidikan itu kan tidak hanya di lembaga-lembaga formal, bisa kemudian itu tidak. Budaya membaca, budaya berdiskusi, ini yang penting. Ini Masya Allah, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung perjumpaan. Jadi sekali ini asik, terima kasih sudah bergabung di sini. Hadir di sini, terima kasih dan semoga panjenengan senantiasa sehat. Kita kapan-kapan ngobrol lagi ya, Nggih. Siap. Kapanpun, dimanapun kita mau di PWNU juga boleh, Nggih. Terima kasih.